Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat sore. Kita akan mulai ibadah Pelkat PKP. Mari kita berdiri untuk mengkidungkan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada Indonesia, hari asal yang berlainan dari berbagai bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci dunia. Dalam kata, dalam karya, kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersama Rabbah sahaja saleh tambah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang penuh dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kehidupan dengan beragam ceritanya membawa kita pada berbagai warna hidup. Ada warna cerah ceria yang menggambarkan sukacita, kebahagiaan. Ada warna kelam kelabu yang menggambarkan kesedihan. Namun, ada pula yang gelap pekat yang menggambarkan pergumulan atau penderitaan. Semua warna itu menjadi bagian dari setiap insan manusia. Semua warna itu sesungguhnya hendak memperlihatkan kepada kita bagaimana Sang Pemilik kehidupan hadir dan berkarya. Namun kerap kita sulit mengenali kehadirannya, apalagi membuat orang melihat kehadirannya melalui hidup kita. Mari melalui persekutuan saat ini, baik melalui pujian, amsal kebijaksanaan,
doa, dan pelayanan firman, kita dapat merasakan kehadirannya, dan kemudian kita dapat membuat komitmen untuk menjadi saksi Tuhan yang berkisah tentang kebaikan Tuhan dalam hidup dan memberi harapan bagi sesama yang berbeban berat. Mengawali persekutuan ini, mari kita bersaat teduh. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan dengan sukacita mengkidungkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ibu-ibumu telah berhimpun dan siap untuk mengikuti ibadah Pelkat PKP di sore hari ini. Kiranya ibadah Pelkat PKP dari awal, pertengahan sampai selesai boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Amsal kebijaksanaan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya ibu-ibu terkasih, mari kita kidungkan Gita Bakti 55, bait pertama dan baitnya yang kedua. Dan suluh bagi jalanku, ku tidak takut kegelapan.
Engkaulah panduku. Ibu-ibu yang dikasihi Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita siapkan bacaan kita pada sore hari ini, terambil dari Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36. Kalau sudah, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan akan firman-Mu yang akan kami baca. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah ini maupun renungan ini dalam tuntunan dan Roh Kudus, sehingga kami memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bacaan kita dari Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36 yang demikian bunyinya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu-ibu yang dikasihi Kristus, bacaan kita pada sore hari ini mengisyaratkan bahwa terang disandingkan dengan kegelapan. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa gelap selalu disandingkan dengan terang? Dalam hidup ini ada perkara yang besar, istimewa, dan luar biasa. Kesanalah biasanya perhatian kita tertuju. Tetapi seringkali dari perkara kecil, sederhana, dan biasa pun kita bisa mendapat hikmah. Itulah yang menjadi perikop bacaan kita pada sore ini, bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar kita menjadi terang. Misalnya saja kita bisa belajar dari sebatang lilin. Jika pada suatu malam listrik padam, cobalah kita mati apa yang terjadi pada sebatang lilin. Sumbunya terbakar, batangnya meleleh, hanya dengan kerelaanlah meleleh itu, lilin tersebut bisa berfungsi memberi terang. Untuk memberi terang, sebatang lilin harus berkorban. Ia meleleh
menjadi pendek. Seandainya lilin itu tidak mau meleleh dan tidak mau menjadi pendek, maka ia tidak bisa bersinar. Lilin yang memenuhi perannya adalah lilin yang rela meleleh. Sebatang lilin yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan ia memberi diri. Terang yang diberikan oleh sebatang lilin adalah kecil saja. Berbeda dengan lampu pijar atau lampu sorot yang memberi cahaya terang benderang, berkilau-kilau dan gemerlapan. Lilin memberi terang yang secukupnya saja. Namun ketika tiba-tiba listrik padam, sebatang lilin sudah cukup untuk menolong kita bisa melihat di mana pintu dan di mana jendela. Dari berbagai aspek tentang pelayanan Kristiani yang kita renung, tertumbuh pada apa yang diperbuat oleh sebatang lilin. Kita adalah ibarat sebatang lilin. Kita diberi hidup bukan untuk diri kita sendiri, sebagaimana orang lain telah hidup untuk kita. Begitulah kita dipanggil untuk hidup bagi orang lain. Seperti sebatang lilin, kita eksis untuk menjadi terang. Untuk menjadi lilin yang memberi terang, kita harus rela berkorban dan meleleh. Sinar sebatang lilin biasa-biasa saja. Cahayanya kecil, tapi ia bersinar dengan setia. Diam-diam tanpa gembar-gembor, lilin itu memenuhi perannya dengan setia, menjadi terang dan memberi terang. Mungkin pelayanan kita pun biasa-biasa saja, tidak istimewa, tidak luar biasa juga, tidak hebat juga. Kita tidak punya kedudukan ataupun apapun. Tetapi dengan hidup sebagai anak-anak terang, maka kita memberi diri dan menjadi terang. Pelayanan bukan berarti bersibuk ke sana kemari. Pelayanan Kristiani yang paling dasar adalah hidup seperti lilin, yaitu menjadi terang, dan dengan begitu kita menjadi berguna. Lilin itu bersinar terus, sumbunya terbakar dan batangnya meleleh. Nanti sumbu dan batangnya akan habis. Nanti juga lilin itu akan padam. Tetapi itu tidak berarti bahwa lilin itu gagal dan sia-sia. Justru sebaliknya, lilin itu telah menjalankan perannya dengan baik dan dengan berdaya guna. Sekarang lilin itu sudah pendek, tapi dengan sumbu dan batang yang tersisa, ia tetap bersinar. Ia tetap memancarkan terang. Lilin itu bertahan sampai sisa sumbu dan sisa batang yang terakhir. Selama masih ada sumbu dan sisa-sisa batang, ia akan tetap bersinar. Seperti batang lilin, hidup dan pelayanan kita juga pada suatu waktu akan berakhir. Ada waktu untuk menyala, ada waktu untuk padam. Nanti ada lilin lain yang akan menggantikan dan meneruskan pekerjaan kita. Tetapi selama kita masih bersinar, kita bersinar terus. Menjadi terang sebisanya, menjadi cahaya seadanya. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, kita terus melayani. Melayani Tuhan yang telah melayani kita. Melayani Tuhan yang hadir dalam sosok diri orang-orang yang membutuhkan kita. Selamat melayani Tuhan, terus melayani dan terus bersinar sampai sumbu dan batang lilin yang penghabisan. Terus bersinar seperti kata kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar dan aku tetap bersinar. Amin. Kita akan merespons akan renungan kita pada sore hari ini dengan melakukan Gita Bakti 62 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang?
dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dan Engkau memberkati kami sehingga kami ada sama seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur dan berterima kasih juga Tuhan karena Engkau memberikan kami kehidupan dan kami akan menikmatinya sebagai anugerah dan berkat daripada pernyataan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa pada sore hari ini untuk keberlangsungan akan persekutuan kami, terutama persekutuan kaum perempuan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberkati akan kaum perempuan di Jemaat GPI Pancoran Rahmat ini, dan Engkau juga akan memberkati terus. Engkau berkati akan pengurus yang senantiasa boleh bekerja untuk melakukan penata layanan bagi kaum perempuan di jemaat di sini ini Bapa di sorga. Kami percaya bahwa apa yang mereka kerjakan itu akan Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan akan setiap pengurus yang terlibat di dalam pelayanan yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk keberlangsungan daripada umat-Mu, Jemaat Pancoran Rahmat. Kami berdoa untuk majelis jemaat dalam setiap program yang dikerjakan, setiap pelayanan yang dilaksanakan. Bapa, Engkau tahu bahwa ada banyak halangan, rintangan ketika pelayanan ini dijalankan dalam situasi yang dilanda COVID-19 ini Bapa di sorga. Tetapi Engkau mau terangi kami dengan pengetahuan, roh hikmat, dan juga Engkau menambahkan kepada kami akan setiap berkat-Mu sehingga kami memahami akan jalan-jalan-Mu. Terangi kami dengan sinar yang Engkau pancarkan itu sehingga kami dapat melewati, dapat mengerjakan, bahkan kami dapat menikmati akan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati juga panitia yang Tuhan persiapkan untuk menyiapkan akan suatu tempat bagi kami yang sudah Tuhan anugerahkan, yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau telah menghadirkan tempat ini kepada kami. Engkau juga akan menyertai kami dalam menguruskan segala sesuatu yang berkenan dengan perlengkapan untuk menjadikannya sebagai tempat memuliakan nama Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau telah menyertai kami ketika kami memperolehnya. Engkau juga akan menuntun kami di mana kami akan memperoleh akan apa yang menjadi harapan kami sebagai umat-Mu sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Berkati juga Ibu Pendeta dalam setiap melayaninya, berikan tubuh yang sehat, jauhkan daripada setiap gangguan kesehatan sehingga ia menjadi berkat bagi umat-Mu dalam langkah juangnya agar jemaat-Mu ini senantiasa diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk program-program kami yang akan dilaksanakan kemudian. Biarlah itu semua Tuhan mendolai kami sehingga apa yang dikerjakan nanti juga senantiasa berguna dan menghasilkan daya guna Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, Tuhan juga lawat mereka.
Tuhan jamah sehingga mereka menjadi sembuh. Kami berdoa juga Tuhan mau pimpin kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan. Biarlah senantiasa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari memberi persembahan bagi Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kami tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk mempersembahkan apa yang ada pada kami. Semua itu berasal daripadamu ya Bapa. Oleh sebab itu, kuduskanlah pemberian kami ini agar berguna untuk pembangunan tubuh Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita dan kita wartakan Injil Kristus dalam karya dan karsa-Mu. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 107 ayat 1 dan 3. Ikutlah Tuhan dalam terang.
mitra, kalian yang tegar. Berjalan mitra, berjalan mitra, berjalan mitra, berjalan di dalam ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau pimpinnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang. Adalah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.